Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamatul Amelia Syafitri dari Program Studi Perbankan Syariah dengan NIM 225231132 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti adalah perjanjian antara VOC Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda disebut Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Desa Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Salah satu isi perjanjian tersebut membagi kekuasaan Mataram kepada Pakubuwono III di Surakarta dan Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta. Sehingga sejak saat itu, Kerajaan Mataram terpecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa yang menandai pecahnya Mataram Islam. Awal mula kisah perpecahan kerajaan di Jawa ini bermula dari pertikaian antar keluarga yang disebabkan politik adu domba oleh VOC. Pertikaian itu melibatkan 3 calon pewaris kerajaan Mataram, yakni Pangeran Prabu Suyasa atau Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik, sama-sama putra dari Amangkurat IV, penguasa Mataram periode 1719 sampai 1726. Sementara Raden Mas Said adalah putra Pangeran Arya Mangkunegara dan Mangkunegara adalah putra sulung Amangkurat IV. Arya Mangkunegara yang seharusnya meneruskan tahta Amangkurat IV justru diasingkan ke Sri Lanka. Raden Mas Said juga mengklaim berhak dengan tahta Mataram sebagai salah satu cucu Amangkurat IV atau keponakan dari Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Namun dalam perjalanannya VOC justru mengangkat Pakubuwono II sebagai raja. Susuhunan Pakubuwono II pada tahun 1745 sampai 1749 kemudian memindahkan istana dari Kartosura ke Surakarta dan berdirilah Kasunanan Surakarta. Naiknya Pakubuwono II yang didukung VOC mendapat perlawanan dari Pangeran Mangkubumi yang bekerjasama dengan Pangeran Sambernyawa. Pada saat itu, untuk memperkuat jalinan kerjasama itu, Pangeran Mangkubumi menikahkan putrinya dengan Pangeran Sambernyawa. Perlawanan Mangkubumi dan Sambernyawa melalui perang gerilya di sejumlah wilayah Jawa merepotkan Pakubuwono II dan VOC. Pada tanggal 20 Desember 1749, Pakubuwono II meninggal dunia. Situasi ini dimanfaatkan Pangeran Mangkubumi untuk mengklaim tahta Mataram Islam. Namun, klaim Pangeran Mangkubumi tidak diakui oleh VOC, yang justru menunjuk putra Pakubuwono II bernama Raden Mas Sujadi menjadi Pakubuwono III. Dalam menghadapi pemberontakan Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa, VOC merasa kesulitan. VOC lalu melakukan taktik politik pecah belah untuk memisahkan kedua pangeran tersebut. Pada tahun 1752, rencana VOC berhasil dengan Pangeran Sambernyawa menghentikan kerjasamanya dengan Pangeran Mangkubumi dan memilih berjuang sendiri. Kemudian, Pangeran Mangkubumi berunding dengan VOC setelah pecah kongsi atau pecah kerjasama dengan kubu Pangeran Sambernyawa. Pada saat itu, VOC berjanji untuk memberikan sebagian kekuasaan Mataram yang dipegang Pakubuwono II. Menurut dokumen register harian milik N. Harting, Gubernur VOC untuk Jawa bagian utara, itu berangkat menuju Semarang pada tanggal 10 September 1754 untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Perundingan itu digelar oleh VOC dengan mengundang Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi dalam satu perundingan. Perundingan itu membahas pembagian wilayah, gelar yang akan digunakan, hingga terkait kerjasama dengan VOC.
Pada tanggal 13 Februari 1755, perundingan mencapai kata sepakat dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti. Dampak Perjanjian Giyanti adalah kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua, yakni Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Kasunanan Surakarta tetap dipimpin oleh Pakubuwono III, sedangkan Kasultanan Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dalam Perjanjian Giyanti juga membuat peradaban kebudayaan Jawa terpecah menjadi dua, dengan terpusat di Surakarta dan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti ini juga membagi wilayah kedua kerajaan tersebut dengan dibatasi oleh Kali Opak. Sebelah timur Kali Opak menjadi wilayah kekuasaan Surakarta, sementara sebelah barat Kali Opak merupakan wilayah Yogyakarta. Dalam perjalanannya, Trah Mataram Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta akan terpecah kembali dengan lahirnya Kadipaten Mangkunegaran dan Kadipaten Pakualaman. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan saya mengenai apa itu Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Sekian dari video saya. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.